Dalam mata kuliah Geografi Kebencanaan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon SPD MP, Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Sekarang saya lagi berada di Pantai Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Di kawasan perumahan di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Lebih tepatnya di perkampungan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ini merupakan peta perubahan garis pantai yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2010 sampai pada tahun 2020. Perubahan garis pantai yang terjadi di Kota Padang merupakan masalah yang sangat serius. Pengamanan garis pantai di Kota Padang sudah dilakukan sejak tahun 1968. Berdasarkan informasi dari Sumber Daya Air Sumatera Barat, bahwa garis pantai di Kota Padang sudah mengalami kehilangan sejauh 40 meter dari garis pantai yang semula. Perubahan garis pantai di Kota Padang terjadi akibat abrasi pantai. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini, bahwa di Pantai Morgan atau Pantai Parupuk Tabiang yang terletak di Kecamatan Koto Tangah mengalami abrasi pantai. Lantas, abrasi pantai itu ialah pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang atau arus laut yang sifatnya merusak. Terlihat bahwa pasir sudah jauh terkikis oleh ombak, bahkan hampir mendekati pemukiman penduduk. Abrasi pantai yang terjadi disebabkan karena dua faktor. Yang pertama terjadi karena faktor alam sendiri. Faktor alam yang menyebabkan abrasi pantai ialah gelombang dan arus laut yang sangat kuat sehingga dapat merusak pantai. Abrasi pantai yang terjadi karena faktor alam ini tentu tidak dapat dihindari karena pantai memiliki siklusnya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu periode akan terjadi angin yang sangat besar sehingga menyebabkan arus dan gelombang laut juga ikut besar. Tentu hal ini akan dapat menyebabkan abrasi pantai. Selain faktor alam, manusia juga berperan dalam terjadinya abrasi pantai, di mana perilaku manusia yang mengeksploitasi besar-besaran sumber daya laut tentu akan berdampak terhadap terjadinya abrasi pantai, di mana jika terjadi arus dan gelombang laut secara besar, tentu akan langsung menghantam pantai, sehingga terjadinya abrasi pantai. Jika terumbu karang dan biota laut lainnya masih ada, tentu masih bisa biota laut dan terumbu karang menghambat terjadinya arus pantai yang langsung ke pantai. Proses dan mekanisme terjadinya abrasi karena alam terjadi ketika hembusan angin yang kuat pada permukaan laut dan berakibat pada gelombang laut yang menerjang bibir pantai dengan kencang. Gelombang kuat dan ombak tinggi dapat membuat tanah menjadi bergetar hingga batuan penahan pasir dan sedimen tanah akan terlepas dari wilayah daratan. Dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya abrasi pantai ialah yang pertama, penyusutan garis pantai yang mengakibatkan lahan di daratan semakin berkurang sehingga dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Yang kedua, merusak hutan bakau. Rusaknya hutan bakau yang diakibatkan oleh abrasi pantai tentu akan dapat menimbulkan bencana yang lebih besar. Yang ketiga ialah berkurangnya sumber daya ikan, karena hutan bakau yang sudah berkurang yang disebabkan oleh abrasi pantai, tentu ikan-ikan dan